Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana وأطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. الحمد لله الذي أعطانا وبارك فينا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, Dewan Guru yang mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam mendidik dan mengarahkan santri, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan hidayah, dan mudah-mudahan semuanya orang tua kita sehat walafiat, diberkahi umurnya, hartanya, keturunannya, amin. Tahajud ini hukumnya apa anak-anakku sekalian? Sunnah itu ada dua. Siapa yang tahu? Sunnah muakkadah sama satu lagi? Hah? Angkat tangan yang mau jawab. Sunnah ada dua, sunnah muakkadah, sunnah ghairu muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan sekali, jadi nyerempet ke wajib. Itu namanya sunnah muakkadah. Akkada yu'akkidu, takidan, ditekankan. Tahajud itu sunnah muakkadah. Bagi Rasul itu wajib. Bagi siapa? Rasul. Kalau bagi kita umat Rasul sunnah. Ustaz, kenapa sih kita sebagai santri dianjurkan untuk tahajud? Apa sih Ustaz manfaat tahajud itu apa Ustaz? Biar kenapa Ustaz? Biar dapat apa Ustaz? Maka jawabannya dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal lail, dan pada malam hari yang panjang wahai Muhammad, segeralah kamu untuk melakukan sholat tahajud. Segera fatahajjad bihi nafilatan lak. Segeralah sholat tahajud sebagai sholat sunnah tambahan bagimu wahai Muhammad. Dari malam hari yang Allah berikan ke kita dalam keadaan aman, nyaman, sehat, bahagia. Dari malam yang panjang. Malam itu kapan nak dimulai malam? Kapan disebut mulai? Apakah jam 9? Apakah jam 10? Ataukah ba'da isya? Kapan disebut malam? Ba'da isya. Salah. Malam itu disebut ba'da maghrib. Wa atimmus shiyama ila lail. Jadi permulaan malam itu dimulai setelah azan maghrib.
tapi waktu sholat tahajud dimulai setelah ba'da sholat Isya sampai sebelum subuh, fajar subuh. Kenapa ya Rabbi? Asa. Allah lanjutkan ayatnya. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Agar kata Allah, wahai Muhammad, Allah memberikan tempatmu wahai Muhammad kepada sebuah makom yang terpuji lagi tinggi. Nah, jadi apa fungsi dari apa nikmatnya tahajud? Allah angkat makomnya ke makom tinggi dan terpuji. Di dunia berat tidak tahajud? Berapa rakaat? Paling sedikit 2. Saya kuat Ustaz. Berapa? Tambah lagi berapa? 4. Kuat lagi berapa? Tambah lagi. Terus. Imam Ahmad bin Hambal itu sholat tahajudnya 300 rakaat. Berapa kan? 300. Kalau lagi sakit 150 rakaat. Subhanallah. Jadi anak-anakku sekalian, mau gak diangkat derajatnya sama Allah? Berat gak sholat tahajud? Dan sholat tahajud itu Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila aw katsira. Qalila, tolong bangun dari malam pada Isya sampai subuh, tolong bangun. Kalau tidak kuat bangun malam setelah Isya, tolong. Illa nisfahu awin qus minhu qalila. Kalau tidak mampu setengah malam, pertengahan malam, atau yang lebih kecil dari itu, yang lebih mudah bagimu. Warattilil Qur'ana tartila. Dan baca Quran pada malam hari ini. Maka anak-anakku yang belum tahajud, silahkan ambil tempat ke kanan masjid ataupun ke kiri masjid yang akhwat ke belakang, sholat tahajud 2 rakaat agar kita semua ini diangkat derajatnya. Maqaman. Sekarang Ustaz tanya, shadaqah hukumnya apa? Sunnah apa? Sunnah yang dianjurkan. Kenapa Ustaz kita dianjurkan sedekah? Kenapa dianjurkan sedekah? Siapa yang mau hidupnya berkah? Kalau Ustaz paling tinggi, walaupun bau-bau sikit lah masalah. Anta. Jelas. Siapa yang mau hidupnya berkah? Siapa yang mau kesalahannya diampuni Allah? Jadi pertama apa? Hidupnya berkah. Kedua apa? Kesalahannya diampuni. Dan sampai yang ketiga, pahalanya mau lipat gandakan. Pahalanya banyak. Yang terakhir, siapa yang mau dapat doa malaikat? Insyaallah kita semua, amin. Terus. Sedekah itu anak-anakku, jadikanlah sebuah kebutuhan.
Jadikan sebuah apa? Kalau mau hidup berkah, berkah itu apa Ustaz? Berkah itu di saat orang susah kita mudah. Di saat orang banyak penyakit kita Allah selamat. Di saat orang susah air kita mudah. Coba bayangin. Di Jakarta, di berbagai tempat itu sampai sekarang sekolah masih online, dan teman-teman kita itu sebagian besar saudara kita ada yang terkena COVID. Alhamdulillah dihijaz tidak berkah, tidak berarti berkah kesehatan. Di Jakarta kemarin Ustaz jalan itu sumur sudah susah, sampai di Jakarta itu udah mulai ada orang jualan air pakai gerobak, pakai gentong-gentong kecil, air udah jualan air. Bayangkan ibu di Jakarta, ibu kota. Tapi subhanallah, coba perhatikan air hujan itu di pondok ini, alhamdulillah datang ketika kita perlu. Coba perhatikan, per 3 hari 4 hari datang hujan. Air sudah mulai berkurang, kita mohon doa sama Allah, ya Allah janganlah Engkau jadikan kami kekeringan. Doa 5 waktu itu air. Allahumma anzil ila ma'hadina hadal hijaz al khairat wal masarrat wal wajibat wal barakat. Berkah ilmu. Apa berkah ilmu? Mudah menangkap, hafalan bertambah, akhlak menjadi baik. Berkah itu baru dapat berkah. Yang kedua, mendapatkan apa lagi? Pahala yang berlimpah. Dalam surat Al-Munafiqun, ketika orang yang sudah meninggal dunia kemudian dia ingin diakhiri, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tunggu sebentar ya Allah. Ya Allah, kalau memang saya meninggal jam 4 subuh ya Allah, tolong tunda sampai jam 4:01 ya Allah. Akhartani ila ajalin qaribin fa asjud fa usalli fa ahuj au fa uzakki au fa aqra'ul Quran au fa atasaddaq au fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yang mana? Saya akan sholat, saya akan sujud, saya akan haji, saya akan umrah, saya akan baca Quran, atau fa'as-saddaq. Fa'as-saddaq, maka saya akan bersedekah. Wa akum minas salihin. Karena dengan sedekah mudah dan pahalanya kata ulama tafsir, kenapa mayit kalau minta ke dunia mintanya sedekah, bukan minta haji, bukan minta Kenapa? Karena pahalanya berlimpah dan dosanya diampuni. Maka oleh karena itu anak-anakku sekalian, sedekah itu kewajiban kita. Jadi itu diwajibkan dalam diri sendiri. Oh, sedekah itu adalah penting. Biar hidup saya berkah, biar saya mendapatkan apa tadi yang kedua? Jadi yang pertama berkah. Yang kedua apa tadi? Diampuni dosa. Diampuni dosa. Karena itu yang diharapkan oleh siapa? Orang yang mau mati. Kemudian yang ketiga mendapatkan pahala berlimpah, dan yang keempat mendapatkan yang paling penting, mendapatkan apa? Mendapatkan doa malaikat. Apa doanya? Kan kalian hafal kan? Sama-sama. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Artinya ya Allah, berikanlah orang yang
bersedekah apa? Ganti yang berkah. Khalaf. Allahumma a'ti mumsikan, ya Allah berikanlah orang yang menggenggam hartanya. Dan itu bukan harta dia, tapi itulah harta dari Allah. Mumsikan, mumsik, orang yang menggenggam erat hartanya. Talafa itu halaka, jadi nggak berkah harta. Maka oleh karena itu yang doa siapa yang tadi yang doa? Jadi sedekah itu bagi kita sebagai seorang muslim penting tidak? Penting tidak? Oleh karena itu mulai besok sedekah tiap hari, walaupun cuma 500 rupiah. Ustadz sering melihat ada namanya laki-laki, tapi tidak Ustadz sebut, tapi Ustadz lihat dia sering ketika subuh lewat tabungan akhirat itu Ustadz lihat dia udah nyiapin uang. Kemudian ketika lewat di depannya dia taruh, dia ikuti nasihat Ustadz. Gimana cara sedekahnya? Sebelum bersedekah niatkan untuk kebaikan. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua saya, berkahi saya, mudahkan hafalan saya, ilmu saya berkah, dan seterusnya doa. Baru taruh, tring, baru di Al-Fatihah kan? Di Al-Fatihah baru nanti di jalan. Walaupun berapa? 500 juta. Walaupun berapa? 500 juta. Enggak apa-apa. Saya cuma ada 700 juta, enggak apa-apa. Saya cuma ada 990.000. Enggak apa-apa. Jadi yang pertama tadi tahan. Yang kedua apa? Sedekah. Yang belum sedekah, jadi sebagian besar ini yang perempuannya ke sana, ini juga yang lakinya ke sana. Itu yang tadi diri-diri. Ada uang tidak? Setiap sesuatu yang Allah kasih ke kita berupa harta itu pasti ada hak orang, maka berikanlah dengan sedekah. Sedekah ilmu, ada sedekah ilmu. Zakatul ilmi nashruhu. Zakatnya ilmu adalah menyebar luaskan. Itu zakatnya ilmu. Maka orang yang berilmu pelit, tidak mau mengajarkan, dia tidak berzakat. Baik, itu yang keberapa? Yang ketiga. Sekarang kita berbicara tentang air kesehatan atau air barokah. Air barokah atau air kesehatan. Ada seorang peneliti. Dia orang tidak Islam, tapi dia peneliti. Maka orang Islam itu harus sering-sering meneliti. Tahu meneliti? Meneliti itu fokus kepada suatu percobaan dengan ilmu nanti menghasilkan sesuatu. Orang ini mengambil 2 buah air. Yang satu diperdengarkan musik, yang satu diperdengarkan Quran. Yang diperdengarkan musik itu dibiarkan selama seminggu, begitupun dengan yang diperdengarkan Quran dibiarkan selama seminggu. Setelah selesai seminggu, ada nama alat yang bisa melihat sesuatu yang kecil sekali, namanya mikroskop. Diambillah
air tadi sedikit tetes ke sebuah tempat, kemudian dikeker. Tidak kelihatan. Ternyata hasilnya airnya keruh dan mengandung racun. Yang mana? Karena seminggu lama. Diambillah air Quran, kemudian diteropong dalam mikroskop. Hasilnya airnya itu bersih, jernih dan bagus buat tubuh. Subhanallah. Itu orang langsung masuk Islam. Disebabkan apa? Disebabkan penelitian tentang air Quran. Subhanallah. Maka orang yang suka musik, tubuh kita ini itu terdiri sebagian besar adalah air. Air. Maka orang yang suka musik itu tidak akan bersandingan dengan orang suka Quran. Gak mungkin. Kalau sudah musik yang lebih masuk ke dalam hatinya, maka Quran akan mental. Quran mau masuk tapi dia mental karena ada di situ sebuah energi negatif. Ada musik, hatinya sudah penuh dengan musik, nggak ada tempat lagi buat Quran, maka Quran susah. Maka orang yang sulit untuk menghafal, di antara sebabnya mungkin karena dia lebih suka musik daripada Quran. Di Quran itu mau masuk. Inna hadzal Qur'ana yahdi. Quran itu mau memberi hidayah, tapi di dalamnya udah ketutup sama apa? Sama musik. Nah, tidak bisa. Begitupun orang yang suka Quran, dengar musik itu nggak mau. Sudah tidak mau. Maka anak-anakku, tahu kalian, ketika Ustadz ke Jakarta, dengarkan apa? Ketika Ustadz ke Jakarta, itu ada jamaah yang mengatakan, Ustadz, saya minta air kesehatan. Apa beliau bilang? Ustadz, itu saya minum pagi dikit, malam dikit. Saya takut habis. Subhanallah. Dan kata beliau, saya merasakan itu betul Ustadz. Air itu sangat luar biasa terhadap kesehatan saya. Itu yang ngomong anak-anakku, bukan 1-2 orang. Jadi kalau kita baca Quran itu dengan itu didoakan, kasih ke jamaah, oh itu mereka senang sekali. Kenapa? Itu yang diharapkan, lebih mahal daripada mobil. Kenapa? Itu air sampai dengan Ustaz saya habis minum itu pinggang saya jadi agak enak. Kenapa? Karena Qurannya masuk ke dalam tubuh. Dan Quran itu adalah syifa. Apa itu syifa? Penyembuh. Wa syifa'un lima fis sudur. Wa syifa'un lima fis sudur. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Jadi Quran itu penyembuh. Maka ketika sahabat Nabi berjalan, diberhentikan oleh sebuah kaum, ditanya oleh sebuah kaum, wahai kalian, apakah di antara kalian ada yang bisa menyembuhkan? Kami tidak ada yang bisa menyembuhkan. Memang kenapa? Karena ada kata kaum tadi, ada raja kami sakit bertahun-tahun, jalan ke tabib kiri dan kanan, jauh dan dekat, tidak ada yang sembuh. Sampai sekarang masih sakit raja kami. Kami perlu yang menyembuhkan. Kata sahabat Nabi, kalau gitu saya coba. Kamu tabib? Saya bukan tabib, saya mau coba. Mana air? Diambillah air, dibacakan Al-Fatihah dengan khusyuk oleh sahabat tadi karena mengerti makna Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah adalah ummul kitab, induknya kitab. Ayat yang paling sempurna, suci, tinggi derajatnya Al-Fatihah. Kamu kita ini sholat. Ustaz, saya mau sholat. Sholat apa? Sholat subuh contoh. Atau Ustaz, saya mau sholat. Sholat apa?
Sholat tahajud dari jam berapa? Dari jam 8 sampai kapan? Sampai subuh. Dia mau mengkhatamkan Quran. Saya mau sholat tahajud dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh. Saya mau mengkhatamkan Al-Quran, Ustaz. Kemudian dia sholat, Allahu Akbar. Dia langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim sampai surat An-Nas yang terakhir. Pertanyaannya, dia baca Quran penuh full. Pertanyaannya, sholatnya diterima apa tertolak? Bayangkan, karena satu Al-Fatihah seluruh Quran itu tidak berfungsi ketika tidak dibaca ibunya, yaitu Ummul Kitab. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seorang muslim kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Bayangkan, walaupun dia salat full dari Alif Lam Mim sampai An-Nas, dia tidak baca Al-Fatihah, sholatnya diterima tidak? Tidak. Artinya Al-Fatihah adalah super. Itu ayat luar biasa itu kandungannya luar biasa. Kalau Quran yang kita pegang itu adalah talkhis. Apa itu talkhis? Rangkuman dari kitab yang sebelumnya. Kitab sebelumnya ada apa? Zabur, Injil, Taurat, Suhuf. Quran itu adalah rangkuman dari kitab yang Jadi Quran itu rangkuman dari kitab yang 4, dan kitab yang 4 ini diberikan kepada nabi yang berbeda. Semua yang 4 ini ada kandungannya dalam Quran, menjadi yang paling mulia. Dan Quran punya talkhis lagi, punya rangkuman. Apa rangkuman Quran? Surat Al-Fatihah. Maka bisa dikatakan surat Al-Fatihah rangkuman dari seluruh kitab yang pernah Allah turunkan. Subhanallah. Anak-anakku, Al-Fatihah itu jangan ditinggalkan dalam sehari-hari. Jadi besok kalau baca Quran waktu duha, yang belum punya silakan ambil uangnya, titip sama bagian pengasuhan. Saya mau beli tempat, atau bisa juga minta sama orang tua, saya mau beli itu. Ambil, baca, kemudian dibaca surat apa? Diakhirkan dengan surat. Jadi setelah kamu baca Quran pakai Al-Quran, kemudian kalian doa. Bisa di situ. Ya Allah, kalau Ustaz biasa doanya doa-doa kesembuhan. Allahumma inna nas'aluka rabbal arsyil azim an yashfiya. Bukan. Lihat kalimatnya, biar sembuh, biar sehat, biar kuat. Allahumma inna nas'aluka. Kan hafal kan doa itu kan? Mungkin kalau kelas 1 belum hafal, kelas 2 udah harus hafal. Allahumma inna nas'aluka rabbal arsyil azim an yashfiya liman syariba hadzal ma. Ustaz begitu doanya. 7 kali. Allahumma inna nas'aluka rabbal arsyil azim an yashfiya liman syariba hadzal ma. Allahumma inna nas'aluka rabbal arsyil azim an yashfiya liman syariba hadzal ma. Allahumma inna ayat sama. Allahumma inna nas'aluka rabbal arsyil azim an yashfiya liman syariba hadzal ma. Allahumma inna nas'aluka rabbal arsyil azim an yashfiya liman syariba hadzal ma. Terus baru Allah berikan kesembuhan kepada orang ini. Al-Fatihah. Ya, insya Allah semua kita sehat. Ada yang sakit di antara kita? Siapa? Ada yang sakit? Sakit apa? Sakit hati. Sakit hati. Apa sakit? Sakit hati apa sakit jiwa? Sakit batuk. Mudah-mudahan Allah semoga. Amin. Kamu tadi nggak pakai ini ya, air barokah gitu ya. Nah, di 3 amalan ini wasiat Ustadz pakai seumur hidup. Pertama, tahajud, pegang itu erat-erat di rumah dimanapun, hatta
wa in kunta fi safar. Alhamdulillah, tahun depan saya haji. Amin. Nah, jadi oleh karena itu anak-anakku, jadi ketika kita safar, perjalanan, penumpang hijas dan diharapkan untuk kembali ke tempat itu dikarenakan perjalanan kita ke suatu kota suci Makkah dari Jakarta menuju ke suci Makkah mengalami perjalanan sepanjang 10 jam. Kondisi di luar sudah tidak aman, diharapkan untuk tenang kembali. Contoh. Jadi ketika kita naik pesawat, kemudian terbang 10 jam lama. Itu di bawah ada Tokyo, ada Malaysia, ada Ikan Paus, ada macam-macam itu. Tanya pramugari atau pramugara, jam berapa ini Syah? Sudah malam Pak? Buka jendela, buka apa? Itu lihat jendela. Oh ya udah malam, udah nggak ada matahari. Langsung sholat jamak qashar, maghrib 3, isya 2. Sholatnya di mana? Ya di kursi itu tadi. Tak ada musola. Jangan kamu cari musola. Sholat dan setelah itu sholat tahajud. Jadi dimanapun kita mulai detik ini, dimanapun sholat berapa rakaat dan dimanapun kita sedekah. Ustaz, kalau saya mau dapetin doa malaikat setiap hari itu Ustaz, biar harta saya berkah, hidup saya berkah, dan seterusnya. Gimana Ustaz kalau saya lupa? Contoh, karena sibuk atau karena sakit, hari ini sedekah tapi lupa. Ya udah, besoknya sedekah dengan ditambahin. Ya Allah, ini hari ini kemana? Baik, ya. Kalau sudah ya. Ini pertanyaan ikhwan. Sebelah kanan Ustaz, sebelah kiri Ustaz pertanyaan. Kita buka selang-seling ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim sampai jam 9. Bismillah, pertanyaan cara menghapus dosa waktu kecil sampai sekarang. Baik, ini pertanyaan Pak. Bagaimana cara menghapus dosa waktu kecil sampai sekarang? Jawabannya, masa kecil Muna itu tidak dihitung dosa. Ya, setiap kesalahan kita sebelum baligh, baik laki maupun perempuan sebelum baligh, maka dosanya masuk ke orang tua. Tapi setelah baligh, dosanya kembali ke diri pribadi. Bagaimana Ustaz menghapus dosa dari dari kita baligh sampai sekarang? Caranya yang pertama adalah sholat taubat. Dosa itu ada 2. Kalau berkaitan dengan Allah, insya Allah diampuni. Berkaitan dengan Allah, misalkan lupa sholat, lupa lupa puasa dan seterusnya, berkaitan dengan Allah, maka itu harus dibayar. Oh dulu saya sholat Ustaz cuman sehari sekali maghrib, yang lainnya nggak sholat, maka itu harus dibayar. Itu dosanya tidak diampuni sampai dibayar. Gimana cara bayarnya? Qadha. Gimana cara qadhanya? Setelah sholat wajib, qadha sholatnya. Contoh, si fulan tidak sholat dari baligh sampai umur 15. Contoh dia 3 tahun tidak sholat secara sempurna. Kan banyak tuh hutangnya, ya. Atau tinggal puasa banyak, itu harus dibayar. Kalau sholat, caranya ketika sholat subuh, Allahu Akbar, sudah selesai, Assalamualaikum, maka dia harus sholat lagi untuk membayar yang sebelumnya. Sholat subuh lagi, usalli fardhus subhi qadhaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar, sudah sholat. Kemudian nanti zuhur, dia 2 kali sholat. Yang satu sholat buat hari itu, yang satu sholat buat mengqadha. Kemudian
Asar juga sama, maghrib juga sama, isya juga sama. Terus sampai dia yakin kapan dia sudah selesai menuntaskan sholat dia sejak semua yang telah ditinggalkan. Puasa juga, oh puasa ya, saya banyak, maka saya mau bayar puasa saya. Udah bayar puasa saya hari ini, besok tidak, besoknya lagi, nggak apa-apa. Intinya dibayar. Itu yang berkaitan dengan Allah. Yang berkaitan dengan manusia harus dikembalikan. Contoh, dulu saya ngambil pulpen si fulan, makanan si fulan. Ustadz, fulannya udah nggak tahu kemana Ustadz. Kalau ada orangnya, kamu datengin, wahai fulan, mohon maaf saya datang ke kamu, saya pernah ngambil dompet kamu, pernah ngambil jeruk kamu, pernah ngambil kertas kamu tanpa izin, ini saya kembalikan. Ustadz, kalau si fulan itu udah nggak ada, Ustadz gimana? Kalau sudah tidak ada, sedekah atas nama si fulan. Ya Allah, ini uang ya Allah, 10.000 ya Allah, saya pernah mengambil pulpen si fulan. Fulannya udah nggak ada ya Allah. Ya Allah, saya niatkan ini atas nama fulan. Bismillah, sudah selesai. Kamu dosanya diampuni. Jadi, kalau mau diampuni dosa, sholat taubat, kemudian tunaikan yang belum dibayar. Yang wajib itu adalah sholat dan puasa. Yang berkaitan dengan hak manusia adalah barang-barang yang diambil. Itu caranya. Baik. Pertanyaan yang berikutnya. Afwan ya Ustadi, bagaimana cara tetap mendapatkan pahala tahajud saat uzur dan haid? Soalun jadi. Perempuan biasa ada uzur seminggu, kurang lebih selama sebulan sekali seminggu waktunya. Gimana Ustadz? Saya mendapatkan pahala tahajud sedangkan saya tidak boleh sholat karena saya sedang uzur syar'i. Gimana caranya? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang manusia dicatat amal ibadahnya ketika ia sakit sebagaimana apa yang dilakukan ketika ia sehat. Subhanallah. Jadi contoh, ketika biasa kita melakukan sedekah subuh, biasa kita melakukan puasa Senin Kamis, biasa kita membaca Quran, tiba-tiba harus COVID di opname, gak bisa gerak, napasnya susah. Seminggu dia cuma sholat kedap-kedip. Lantas gimana pahala puasanya Ustadz yang dulu sering dia lakukan? Gimana tahajudnya? Gimana dengan pahala baca Qurannya Ustadz? Semua itu pahalanya dapat ke rekening dia. Karena apa? Dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan tadi bukan karena keinginan dia. Dia tidak mampu tahajud bukan karena keinginan dia, tapi karena uzur syar'i. Maka yang seperti ini pahalanya didapatkan secara sempurna. Maka oleh karena itu anak-anakku, perbanyak amal ibadah harian sehingga ketika kita sakit itu dihitung ibadah. Baik, pertanyaan berikutnya. Afwan ya Syekh, kan sholat harus pakai Al-Fatihah supaya diterima. Tapi kalau kita masuk nggak bisa Al-Fatihah, gimana ya Syekh? Sholatnya ya Syekh, diterima apa tidak ya Syekh? Ini bahasa anak-anak kelas 1, kelas 2 ya inilah. Tidak apa? Dia sholat Al-Fatihah. Dia sholat harus pakai Al-Fatihah. Kemudian dia masbuk. Ketika dia masuk ke masjid, imamnya sudah ruku, Allahu Akbar. Dia nggak mungkin baca Al-Fatihah. Nah, anak-anakku, hadis tadi yang saya sampaikan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, itu adalah mereka yang dengan sengaja meninggalkan Al-Fatihah. Tapi kalau dia masbuk, nanti dia berdiri tidak membayarnya. Membayar tidak rakaat yang ditinggalkan. Contoh, kita sholat maghrib, kita masbuk 1 rakaat. Di rakaat kedua dan ketiga, kita baca Al-Fatihah. Rakaat ketiga nanti kita berdiri lagi, kita baca Al-Fatihah. Yang sholatnya tidak diterima adalah dia masbuk. Kemudian di rakaat kedua dia diem. Rakaat ketiga diem, pas bayar lagi, naik lagi, dia juga diem. Nah itu tidak diterima sholatnya. Jadi yang
tidak diterima sholat itulah yang benar-benar tidak membaca Al-Fatihah dalam rokaatnya. Mafhum? Oh, ini ada curhatan. Afwan Ustaz, kalau ketika doa kunut, anak ngelihat ada sebagian orang ketika selesai doa kunut mengusap tangan ke muka, ada yang enggak, ada yang mengusap tangan ke muka, ada yang enggak. Jadi sebenarnya gimana Ustaz? Nah, jadi kita kalau kunut angkat tangan. Kemudian Ustaz setelah kunut itu apakah kita ngusap muka atau tidak? Mana yang dianjurkan? Yang dianjurkan tidak usah tidak usah mengusap wajah, tidak usah, ya, karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika setelah kunut sudah langsung tangannya diletakkan. Kalau mau ya boleh, tapi yang Ustaz anjurkan kita tidak perlu mengusap wajah. Afwan Ustaz, kan semua kejadian yang di dunia ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz sesuai dengan takdir Allah. Terus gimana yang sudah ditakdirkan Allah jadi orang jahat atau kafir? Kan kasihan Ustaz. Awwalu khalqillah al-qalam. Awwalu khalqillah al-qalam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pertama kali adalah al-qalam. Nun wal qalami wa yasturun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada qalam, ya qalam uktub. Wa ma aktub ya Allah, wa ma aktub ya Rabbi uktub. Maka al-qalam pun menuliskan semua takdir yang akan terjadi dari pertama kali nulis sampai hari kiamat itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Nah, tinggal pertanyaannya, Ustaz, orang itu ditakdirkan jadi orang kafir, orang itu ditakdirkan jadi orang jahat? Tidak. Kita sebagai manusia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang baik, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita diberikan petunjuk apakah mau jadi orang jahat atau menjadi orang buruk. Itu semua pilihan. Kalau dia memilih orang buruk, kalau dia memilih yang buruk, maka itu bukan karena takdir Allah, tapi karena pilihan dia. Dan Allah tahu dia akan milih itu. Nah, paham tidak? Simpelnya, gampangnya, Ustaz kasih contoh seperti ini. Ustaz guru, kalian santri. Contoh, Ustaz ngajar anak kelas 4, kelas 5. Ustaz bisa mentakdirkan anak-anak didik Ustaz. Contoh, oh bahasa Arab, kalau si fulan ini bahasa Arabnya bagus nih, pasti nilainya 8. Kenapa? Karena Ustaz tahu anak didik Ustaz. Oh, ini anak didik Ustaz, Ustaz tahu kualitasnya di bahasa Arab kan? Oh, ini pasti bagus nih, pasti 80. Kemudian Ustaz tulis 80. Kemudian setelah ujian ternyata nilainya lebih dari 80. Bisa tidak? Bisa. Oh, ternyata dia lebih semangat lagi sehingga yang tadi 80 menjadi 90. Atau contoh sebaliknya, Ustaz tulis 80 tapi ternyata ketika prakteknya dia malas-malasan atau dia sakit sehingga dia tidak bisa mendapatkan 80, maka dia mendapatkan 60. Nah, artinya bahwa manusia dengan manusia saja dengan kadar ilmu yang sederhana bisa saling mentakdirkan. Nah, ini kayaknya 80. Atau bisa juga 80. Pas prakteknya benar di 80. Ini kayaknya fulan gak naik kelas nih. Kenapa? Karena nilainya merah. Benar. Kenapa? Karena kita sudah punya ilmu tentang si anak itu tadi dan sudah mengetahui kemampuan si anak, apalagi dengan Allah. Jadi tidak ada yang ditakdirkan jahat, tapi Allah sudah tahu kalau dia itu akan milih yang jahat. Walaupun dia sudah dikasih cobaan, sudah dikasih teguran, tapi dia akan tetap milih yang buruk. Jadi tidak ada bagi manusia yaitu sebuah keburukan yang sudah ditetapkan, tidak ada, semuanya pilihan. Baik. Terakhir, Ustaz mau tahu dalil yang kuat tentang wanita yang haid. Apakah boleh memegang mushaf atau tidak?
dalam kitab Fathul Mu'in. Dalam kitab apa? Fathul Mu'in. Ini yang bertanya ini pasti orang yang pernah di pondok ini. Anak extension ini pasti. Dalam kitab Fathul Mu'in itu tidak ada penjelasan lebih lanjut, tapi cuma sedikit dan kurang bisa dipahami. Jadi bagaimana Ustaz dari yang buat tentang wanita yang haid apakah boleh memegang mushaf? Orang yang sedang uzur, perempuan yang sedang uzur, pertama, boleh tidak sholat? Tidak boleh. Boleh tidak puasa? Kata perempuan, enak Ustaz, tak sholat tak puasa. Salah, tak sholat tak puasa, bahaya. Kenapa bahayanya? Setan sering ganggu, makanya yang dimasukkan kesurupan rata-rata perempuan. Kenapa? Karena dia ada dalam satu pekan itu dia tidak dekat dengan Allah, dia tidak hatinya kosong, ya, pikirannya kosong, tidak kenal dengan Quran, tidak sholat, tidak puasa. Jadi pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana, mudah masuk. Kenapa perempuan banyak yang digoda? Ya itu tadi gara-gara karena kosong itu tadi. Kenapa banyak laki yang karena dia fokus, dia mau sholat, dia fokus azan, dia masuk ke masjid, baca Quran, bertemu dengan teman, cerita kebaikan dan seterusnya. Nah, jadi ketika seorang perempuan yang lagi uzur, apakah boleh memegang mushaf? Maka jawabannya tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Kenapa? Karena dia dalam keadaan najis. La yamassuhu illa mutahharun. Tidak boleh memegang mushaf kecuali mutahharun. Mutahharun ada dua maknanya. Pertama, taharatul jasadi, yaitu dia jasadnya harus bersih suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, taharatul qalbi, yaitu dia harus beriman. Jadi orang kafir boleh tidak pegang mushaf? La, anta qalbuka fi najas. Qalbuka fi najas. Tidak boleh karena Anda ini kotor di mata Allah, maka Anda tidak boleh megang mushaf. La yamassuhu illa al-mutahharun. Baik, mungkin kita cukupkan. Nah, ini nanti kita sama-sama membaca ulang di pertemuan hari Selasa minggu depan. Jika anak-anakku ada pertanyaan lain, maka boleh ditanyakan melalui surat cinta. Ini bukan surat cinta, surat ilmu. Teman-teman, surat ilmu. Insyaallah kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Pengurus siapa yang paham nih? Pengurus siapa yang paham? Imam, fokus. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Selamat kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.